Kuliah kerja nyata atau KKN itu merupakan salah satu bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan yang terintegrasi. Nah, melalui KKN, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori di ruang akademik, tetapi juga mampu hadir secara langsung di tengah masyarakat guna mengidentifikasi persoalan, merumuskan solusi, serta membangun kolaborasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Universitas Wiraraja sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki komitmen kuat dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, kemampuan beradaptasi, jiwa kepemimpinan, dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Kuliah Kerja Nyata tahun 2026 dengan mengusung tema Wiraraja Abekte, Satukan Karya Masyarakat Sejahtera. Nah, tema ini mencerminkan semangat kolaborasi, gotong royong, dan pengabdian nyata masyarakat bersama mahasiswa Universitas Wiraraja dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Frase satukan karya mengandung makna bahwa seluruh potensi, ide, kreativitas, dan kompetensi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dihimpun menjadi satu kekuatan pengabdian yang terarah dan solutif. Sementara itu, masyarakat sejahtera menunjukkan tujuan akhir dari pelaksanaan KKN, yaitu terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, produktif, berdaya saing, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. Pelaksanaan KKN juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi fasilitator, motivator, inovator, sekaligus mitra masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada secara humanis, partisipatif, dan berbasis pada potensi lokal. KKN Universitas Wiraraja juga merupakan salah satu perwujudan dari SDGs yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, khususnya SDGs Desa yang terdiri atas 18 tujuan, yaitu 1. Desa tanpa kemiskinan. 2. Desa tanpa kelaparan. 3. Desa sejahtera, terutama bebas stunting. 4. Pendidikan desa berkualitas. 5. Keterlibatan perempuan desa. 6. Desa layak air bersih dan sanitasi. 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan. 8. Pertumbuhan ekonomi desa merata. 9. Infrastruktur dan ekonomi desa. 10. Desa tanpa kesenjangan. 11. Kawasan pemukiman desa aman dan layak. 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. 13. Desa tanggap perubahan iklim. 14. Desa peduli lingkungan laut. 15. Desa peduli lingkungan darat. 16. Desa damai berkeadilan. 17. Kemitraan untuk pembangunan desa. Dan 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. KKN Universitas Wiraraja tahun 2026 dilaksanakan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bluto, Kecamatan Saronggi, dan Kecamatan Lenteng. Mahasiswa yang mengikuti KKN Universitas Wiraraja tahun 2026 berjumlah 590 mahasiswa aktif yang terbagi di 17 desa pada 3 kecamatan tersebut. Mahasiswa nantinya akan mengikuti seluruh rangkaian KKN melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah pendaftaran dan juga pembekalan, yang kedua perencanaan dan pelaksanaan, kemudian yang terakhir pelaksanaan evaluasi. Mahasiswa Universitas Wiraraja yang melaksanakan KKN di 3 kecamatan akan dibimbing oleh 1 orang dosen pendamping lapangan yang diusulkan oleh masing-masing fakultas, kemudian diseleksi oleh panitia KKN Universitas Wiraraja tahun 2026 dan nantinya akan di-SK-kan oleh SK Rektor Universitas Wiraraja.
DPL KKN Universitas Wiraraja tentunya dipilih berdasarkan kemampuan dan juga kompetensinya. Hal ini tidak luput dari kemampuan dosen untuk membimbing mahasiswa di lapangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dibutuhkan untuk menstimulasi kreativitas mahasiswa, melaksanakan penggalian terhadap potensi desa, dan juga untuk membangun kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat dan juga keberdampakan. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata KKN? Ngecat gapura kah? Bikin pelang nama di jalan? Atau bikin acara, panggung, kemudian pulang gitu? Ketahuilah KKN di Universitas Wiraraja itu tidak hanya menjalankan hal-hal rutin kayak tadi, tapi lebih dari itu. Jadi programnya itu diharapkan berdampak jangka panjang di lokasi kegiatan KKN. Seringkali kita datang ke desa dengan perasaan paling tahu, membawa tumpukan program kerja yang telah disiapkan dari kampus, lalu melaksanakannya di tempat KKN. Begitu kita pulang dan selesai dengan nilai A, program di masyarakat itu pun selesai, alias tanpa keberlanjutan. KKN Universitas Wiraraja berharap terdapat program-program tim mahasiswa yang dapat menginspirasi keberdayaan masyarakat. Program KKN yang memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan jangka panjang berkelanjutan membutuhkan proses pengenalan sebelum melakukan aksi. Nah, beberapa hal yang penting untuk dilakukan. Pertama yaitu identifikasi potensi. Ada beberapa potensi di tingkat desa, baik yang sudah diolah tetapi belum optimal, atau potensi-potensi yang belum diolah sama sekali. Maka penting itu untuk dilakukan aksi, penting dikelola, penting dilakukan kolaborasi. Kemudian yang kedua, petakan sumber daya manusia. Siapa tokoh atau kelompok masyarakat di desa yang dapat menjadi motor penggerak perubahan. Misalnya ada ketua adat, ada kepala desa, kelompok pemuda atau kelompok ibu-ibu PKK. Mereka inilah penggerak sesungguhnya dari program yang akan kita jalankan. Bukan tim KKN yang melakukan, tetapi tim KKN itu mengakomodir semua yang bergerak itu adalah potensi-potensi sumber daya manusia yang ada di desa. 3. Menjalin relasi. Pada tahap ini, tim KKN berusaha untuk mengenal lebih dekat masyarakat, mengenalkan diri sesuai dengan adat sopan santun yang berlaku di masyarakat, dan berdiskusi mengenai kondisi serta harapan masyarakat dengan keberdayaan tim KKN. 4. Desain program. Sebaiknya desain program tidak dilakukan sepihak oleh tim KKN, tetapi dengan meminta pendapat dan persetujuan warga. Hal ini tidak hanya akan menginisiasi keberdayaan, tetapi juga meminimalisir permasalahan selama pelaksanaan program nantinya. 5. Aksi kolaborasi. Program dilaksanakan bersama warga dengan mewujudkan transfer knowledge dan skill, sehingga lebih menjamin keberlanjutan. Mahasiswa juga akan mendapatkan banyak pengalaman belajar dalam aksi kolaborasi ini. Sebagai bentuk apresiasi Universitas Wiraraja dan untuk memotivasi para mahasiswa dalam mendesain program berdampak bagi masyarakat, maka dipilih program unggulan terbaik. Setiap tim KKN wajib menyusun minimal 1 program unggulan. Adapun beberapa indikator dari program unggulan terbaik adalah: 1. Program mampu menyelesaikan masalah nyata di masyarakat. 2. Program memiliki keberlanjutan setelah KKN selesai. 3. Program melibatkan masyarakat secara aktif. 4. Program menghasilkan inovasi yang bermanfaat dengan metode kolaboratif. 5. Program dapat direplikasi di wilayah lain. 6.
program memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7. Program mendukung citra positif Universitas Wiraraja. Saya Hilyatul Matluba sebagai dosen pembimbing lapangan KKN tahun 2025 di Desa Benasareh, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb yang memenangkan program unggulan terbaik di KKN Universitas Wiraraja tahun 2025. Program yang kami usung bertema Green Economy Project dengan visi memberdayakan masyarakat, perekonomian masyarakat dan meningkatkan level perekonomian mereka melalui konsep ekonomi hijau. Beberapa kegiatan yang ada di dalam program tersebut diantaranya yaitu edukasi dan pelatihan budidaya lele serta maggot sebagai pakan alternatif yang dikemas dalam sistem aquaponik, kemudian pembuatan pupuk organik cair atau POC dan ekoenzim dengan memanfaatkan limbah domestik dan limbah pertanian, serta pembuatan roket stove yaitu alat pembakaran sampah dengan minim asap, dan yang terakhir adalah Green Activity Project yang mana masyarakat dan tim KKN menanam sayur-sayuran organik di desa tersebut. KKN 2026 sukses!